nasihatnya untuk kami yang memiliki pasangan non Indonesia atau ya maksudnya dari warga negara lain karena adanya perbedaan kultur yang sangat besar dan juga perbedaan mazhab dalam beribadah. Baik. Pertama, kalau dalam madhab, kita pahami dulu ya, kalau kita di Indonesia itu kan kita mengatakan keislaman kita itu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sepanjang berada di garisnya ahlus sunnah wal jamaah itu, maka jangan mempersoalkan madhab ya. Jadi beda madhab dalam ahlus sunnah wal jamaah itu tidak masalah. Jadi tidak perlu sama. Suaminya madhabnya Abu Hanifah, istrinya karena orang Indonesia umumnya Syafi'iyah, atau bahkan banyak di antara kita nggak tahu madhabnya apa gitu, ya nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya beda madhab dalam konteks ibadah itu tidak masalah. Suami kunut, istri nggak kunut tidak masalah. Suami tidak kunut, istri kunut tidak masalah gitu. Itu dalam contoh ibadah-ibadah, maka dalam konteks perbedaan-perbedaan madhab maka itu jangan dipersoalkan. Yang menjadi soal adalah tadi masalah-masalah perbedaan kultur yang bisa berdampak kepada cara komunikasi yang mungkin saja menjadi tidak nyaman sesekali waktu ya karena perbedaan kultur itu. Nah, perbedaan kultur ini eh, salah satu saja dari jenis-jenis perbedaan yang ada antara suami dan istri. Ada perbedaan yang muncul karena mereka laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan yang muncul karena dari kultur yang berbeda. Ada perbedaan yang muncul akibat pendidikan yang berbeda. Dan seterusnya, ada sangat banyak titik perbedaan. Jembatan untuk mengatasi kultur itu namanya adalah adaptasi. Bagaimana saling mengadaptasikan. Jadi adaptasi itu ada dua sisi. Yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan harapan pasangan. Yang kedua adalah menerima pengaruh pasangan. Dua sisi adaptasi, di mana adaptasi ini menjadi tugas perkembangan. Kalau istilahnya Duval Miller ya, kalau Bapak Ibu pernah belajar teorinya Duval Miller, maka Duval Miller mengenalkan istilah tugas perkembangan. Jadi adaptasi adalah tugas perkembangan manusia di sepanjang kehidupannya. Kalau kita sudah menikah, maka tugas adaptasi itu bukan hanya terjadi di awal-awal pernikahan, tetapi itu juga terjadi pada masa-masa pernikahan yang sudah lanjut, yang tadi saya katakan sudah senior itu. Saya dan Bu Ida yang sudah 30 tahun lebih menikah, tetap harus ada adaptasinya. Jadi adaptasi adalah tugas perkembangan di sepanjang kehidupan manusia. Nah, oleh karenanya, tugas adaptasi ini harus dituntaskan dan harus terus-menerus dikerjakan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak masalah perbedaan kewarganegaraan, yang akan menjadi masalah kalau beda agama, itu bisa menjadi masalah berat dalam kehidupan pernikahan kita. Tetapi kalau beda warga negara ya, itu hanya soal-soal pandai-pandainya kita untuk melakukan proses adaptasi. Adaptasi ini harus diimbangi dengan kompromi, karena ada bagian-bagian yang kadang-kadang tidak bisa diadaptasikan. Maka kita tambah lagi dengan kemampuan kita untuk berkompromi. Bagaimana mengkompromikan hal-hal yang tidak sama, tidak cocok antara suami dan istri. Dan kemudian berikutnya lagi adalah ada titik-titik yang kita sebut sebagai toleransi. Ya, jadi kalau toleransi itu berarti kita merasa bahwa di situ memang sudah tidak ada lagi hal yang bisa disatukan. Kalau memang titiknya tetap berbeda, oke lah kalau begitu. Berarti kita harus siap dengan bertoleransi antara suami dan istri itu. Nah, sepanjang kita sediakan ruangan-ruangan itu ya, kita punya ekspektasi memang, harapan-harapan, tetapi mau beradaptasi, mau berkompromi, dan mau bertoleransi. Maka insya Allah ya, termasuk toleransi dalam fikih tadi, itu menjadi satu bagian yang akan bisa menyelamatkan pernikahan kita. Mohon dimaafkan.